saja dulu sampai ke hukum kekekalan energi. Lalu sampai mana ya? Itu saja dulu biar sama dengan teman-temannya yang lain. Besok baru kita lanjutkan sampai habis. Oke, berarti saya nggak perlu nulis, saya mengerti. OneNote, baik. Oke, jadi kita akan membahas kenapa muncul hukum kekekalan energi untuk sistem banyak partikel. Oke. Jadi seperti halnya partikel tunggal, bahwa besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya total untuk membawa sistem partikel dari posisi awal 1 ke posisi akhir 2 itu adalah didefinisikan sebagai W1 menuju ke 2. Ini. Nilainya seperti ini. Integral dari total gaya partikel ke I dikalikan dengan jaraknya. Turunan dari jaraknya. Nah, kalau dijabarkan bahwa Fi ini adalah Fi gaya total dari eksternal dan gaya internal, maka diperoleh persamaan seperti ini. Jika kita masukkan bahwa gaya total itu adalah F sama dengan M kali A, masa partikel ke I dikalikan dengan turunan dari kecepatan partikel ke I terhadap waktu, maka akan diperoleh W usaha untuk membawa partikel dari posisi awal 1 ke posisi akhir 2 itu menjadi seperti ini. Turunkan, kemudian dimasukkan ini, disubstitusikan untuk yang Fi sama dengan ini. Kemudian setelah dihitung, diperolehlah bahwa besar usaha itu sebesar setengah MV kuadrat. Akan dilihat dulu dari atas.
besar usaha dinyatakan sebagai besar perubahan energi kinetik sistem partikel. Ini ya, karena ini juga ini dia energi kinetik partikel setengah mv kuadrat. Jadi kalau ini dijabarkan, maka dia akan menjadikan setengah mv kuadrat ini untuk posisi kedua, ini 2, dikalikan untuk posisi energi kinetiknya yang pertama. Ya, kita save dulu, ini yang persamaan 20. Sesuai dengan persamaan 19, 15 tadi di atas yang dipecah. Ini dia. Bahwa gaya usaha ini itu merupakan penjumlahan dari gaya total dan eksternal ditambah dengan gaya total internal. Maka perubahan dari energi kinetik ini yang di atas ini sama dengan usaha partikel satu kedua yang disebabkan oleh gaya-gaya luar dan gaya-gaya internal. Jadi dicah saja ini bahwa gaya eksternal itu sama dengan usaha eksternal sama dengan gaya eksternal dikalikan dengan jarak, dan juga gaya internal itu usaha internal sama dengan gaya internal dikalikan dengan jaraknya. Sehingga persamaan yang 20 ini sama 20 ini dapat dituliskan sebagai berikut. K2 dikurangi K1 sama dengan W eksternal ditambah dengan usaha internal. Masih penggabungan untuk menuju ke hukum energi kekekalan energi, hukum kekekalan energi. Dia akan menuju ke sana. Nah, artinya bila W eksternal, usaha eksternal turun sendiri, sorry. Bila usaha eksternal ini 0, sini 0, maka gaya eksternalnya akan 0 juga. Dan delta K, perubahan energi kinetik, itu tidak sama dengan 0. Untuk usaha internal tidak sama dengan 0. Jadi kalau ini sama dengan 0, misal ya, sebentar, video aja dulu. Kalau mana tadi? Kalau ini sama dengan 0, maka F-nya ini sama dengan 0, maka ini juga akan sama dengan 0. Kalau internalnya ini juga 0, ya ini juga akan 0. Tapi di sini kita fokus ke eksternal ini, bahwa jika usahanya 0, maka gayanya juga akan 0. Tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem banyak partikel kita. Kemudian karena ini 0 ya, maka perubahan dari energi kinetik ini tidak akan sama dengan 0. Pasti berupa nilai, ada nilai tertentu. Untuk usaha internalnya sama dengan tidak 0, tidak sama dengan 0. Jadi ini masih ada nilainya. Perubahan dari energi sama usaha internal.
kata lain, meskipun momentum linear total sistem itu kekal, adanya sumbangan usaha dari gaya internal itu menyebabkan energi kinetik sistem partikel itu tidak kekal juga. Karena ada sumbangan dari gaya-gaya internalnya. Jadi tidak akan pernah. This call is now being recorded. Yang masuk sebentar. Yang masuk karena barusan mati listrik. Oke. Nah, kita lanjut tadi. Jika kita punya asumsi bila gaya-gaya eksternalnya ini merupakan gaya konservatif, semacam gaya gravitasi, gaya Coulomb, seperti itu, maka persamaan 21 tadi yang di atas, ada yang eksternal, ada yang internal tadi yang di atas, ini dia. Ya. Oh, kalau punya mouse yang begini ini bikin jengkel gitu ya. Kayaknya perlu dilem biru deh. Perlu dipensiunkan ya. Apabila gaya eksternalnya itu merupakan gaya-gaya konservatif, maka persamaan 21 ini itu akan menjadi minus sigma dari energi potensial dari 2 hingga 1. Ini kita perlu ingat lagi bahwa energi potensial O itu adalah rumusnya MGH ini. Hanya ini kita ini adalah DR. Jarak, di sini ada jarak. MG itu adalah F. Jadi sebenarnya mirip dengan ini. Satuannya juga sama. Nah, arah negatif ini minus atau ini itu merupakan arah vektor ke bawah. Ya, minus. Karena perjanjiannya kalau vektor ke atas ini adalah positif, sedangkan kalau ke bawah itu negatif. Dari situ makanya ya proses luhur ke kanan positif, ke kiri negatif. Kecuali kalau jawab asumsi bahwa arah gaya yang searah gravitasi itu positif. Itu tidak apa-apa, tapi di sini kita menggunakan kesepakatan ulama saja, ulama sains itu. U ini adalah energi potensial sistem yang berhubungan dengan gaya-gaya luar yang bekerja pada sistem ini jika gaya eksternalnya ini adalah gaya konservatif. Maka jika persamaan yang ini, yang nomor 24 ini dimasukkan ke 23 itu di atas tadi, itu bahwa perubahan gaya kinetik
dengan usaha internal tadi. Karena ini 0 tadi. Maka minus K1 sama dengan W internal. Kita mana dengan tadi ini masuk ini masih menggunakan 23 minus W ini kita hapus saja. Hilang semua. Sorry. Ini. Kemudian ada asumsi lagi. Bila gaya internalnya ini merupakan gaya konservatif, kalau tadi sudah eksternalnya gaya konservatif, nah sekarang misalkan gaya internalnya itu adalah konservatif, maka persamaan 22 itu membentuk usaha internalnya itu sama dengan perubahan energi potensial internal. Kalau tadi eksternal, ini adalah maka persamaan 25 ini akhir tadi itu menjadi K2 plus U2 eksternal dan U2 internal. Jadi merupakan bisa dikatakan bahwa ini energi total sistem partikel, kekekalan energi total dengan E ini sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial, dengan catatan gaya energinya itu dipengaruhi oleh gaya konservatif. Gaya baik eksternal maupun internalnya itu karena konservatif. Nah, energinya untuk yang energi potensial ini itu hanya bergantung pada jarak antar partikel tersebut. R tadi. Nah, disimpulkan bahwa energi total sistem partikel itu akan konstan selama gaya-gaya eksternal dan internalnya ini adalah gaya-gaya konservatif. Kalau tidak, maka tidak berlaku hukum kekekalan energi. Itu asumsi yang terbentuk karena hukum-hukum kekekalan energi ini agar dapat berlaku. Ini jadi suatu hukum itu juga berlaku karena ada asumsi-asumsi. Kalau yang non konservatif itu contohnya yang semacam energi gaya gesek energi yang disebabkan oleh gaya gesek, seperti mendorong kursi di lantai yang kasar, itu ada gaya non konservatif tersebut sehingga tidak berlaku hukum kekekalan energi. Yang berlaku adalah karena semacam gaya tarik, seperti itu, gaya tarik bumi maupun gaya tarik karena listrik Coulomb sama gravitasi, seperti itu kira-kira. Iya, seperti itu.
Ini salah satunya, salah duanya dari gaya serbaguna. Ini sebenarnya mau lanjut ke kerangka acuan pusat massa, tapi besok saja deh. Besok saja ini kita sudahi dulu. Agak kurang enak badan saya badannya. Kemarin habis daring itu dari pagi, teman-teman mahasiswa dilanjut uji PPL 2 sampai jam 3, lanjut lagi ada yang ingin diajari Turnitin sampai jam setengah 6. Habis itu badan gergesi semuanya. Kayaknya butuh istirahat ini. Udah umur 30-an ke atas itu kayaknya nggak bisa diforsir terlalu berat. Itu ya teman-teman, kita off dulu di sini. Terima kasih. Besok kita lanjutkan, tinggal ini kerangka pusat massa, kerangka acuan pusat massa, lalu momentum sudut orbital dan momentum sudut spin. Kita akan contohnya adalah perputaran ini matahari dan bumi. Gerak bumi mengitari matahari itu sudut orbital, dan rotasi bumi pada sumbunya sendiri itu momentum sudut spin itu contohnya. Terus kemudian lanjut ke sistem dua partikel, tinjauan sistem dua partikel, massa reduksi sistem dua partikel itu massa tereduksi untuk mendapatkan nilai dari massa tereduksi. Kita akan ngobrol-ngobrol massa tereduksi ini kalau masuk ke fisika modern nanti. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ini saya barusan dapat berita di RT itu ada yang meninggal karena COVID ini di RT sebelah dekat masjid. Tadi sudah dimakamkan. Mudah-mudahan karena saya jarang-jarang keluar gitu ya, sehat semuanya juga, teman-teman yang lainnya juga gitu. Terus karena ini ya teman-teman, ini kan mohon maaf ini suara back soundnya anak-anak ini pada main di sini. Untuk tugas ada kesulitan nggak pemilihan subtopiknya? Banyak sih sebenarnya, nggak perlu banyak-banyak, yang penting Anda ambil subbab yang ringan saja untuk bisa disampaikan ke kita sekalian, nggak terlalu terburu-buru dalam menjelaskan. Yang kecil-kecil saja nggak masalah, nggak ada kesulitan ya. Semua sudah dapat ini judul, kayaknya sudah semuanya. Baik, nanti kalau belum nanti bisa kontak ke kalau subtopiknya ini silakan dengan PJ-nya ya, saya bebaskan sih. Yang penting tidak sama saja. Yang penting tidak sama. Oh iya, nanti saya share. Kemarin tak pikir sudah sampai ke ini saya share-nya, karena yang kelas yang lain sudah tak share. Ya, tapi nanti saya share lagi untuk yang lanjutan dari yang vektor itu. Oke, nanti segera setelah ini ya saya share. Yang presensi silakan segera masuk. Ini saya refresh. Tadi yang terakhir baru 6 yang masuk. Ingin segera istirahat. Ini panas banget di luar, ini luar biasa. Masain masuk ke rumah itu seng gitu langsung. Luar biasa emang panasnya di luar. Belum ini. Oke deh, nanti saya nutup kuliahnya nanti terakhir saja. Terus yang materinya juga nanti akan saya share
lewat WA, nanti saya bikin ke pindah ke PDF dulu, terus saya share ke WA saja. Jadi saya layah-layah sebentar. Oke, terima kasih banyak. Ini baru ada 12 yang hadir, 16 yang alfa. Nah, adakah di tempat kita ini yang keluar? Yang keluar maksudnya nggak kuliah lagi di prodi fisika ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, baik. Terima kasih banyak. Kita tutup dulu. Silakan segera masuk ke OCW. Nanti saya nutup perkuliahannya jam 3. Jam 3 OCW-nya akan close. Jadi segera presensi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.